bab ini sebenarnya yang kita ingin sampaikan pesannya, atau yang ingin disampaikan pesannya, bersedekahlah wahai muslim, walaupun kondisinya pas-pasan. Karena memang sedekah ini adalah kemuliaan jiwa. Seseorang kalau sudah ingin memberi apa yang dia miliki, berbagi dengan orang lain, berarti dia punya kemuliaan jiwa. Dia akan lebih penyayang, pengasih. Dia juga akan menghilangkan sifat pelit, bakhil dalam hidupnya, dari kehidupannya. Dia juga akan lebih mudah untuk memaafkan. Banyak hal-hal yang bisa muncul yang merupakan kemuliaan jiwa dari sedekah itu. Saudaraku seiman, seorang muslim tidak harus menunggu kaya baru kemudian dia bersedekah. Terlalu banyak dalil-dalil yang akan kita sampaikan nanti. Yang saya katakan tadi kurang lebih ada 31 urutan hadisnya. Walaupun dalam satu nomor urut ini bisa beberapa riwayat disebutkan, artinya ada puluhan hadis yang berbicara tentang anjuran bersedekah walaupun kondisi kita pas-pasan, dan ini merupakan anjuran dalam agama. Jadi tidak menunggu kita kaya raya. Mungkin Anda masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang pernah kami sampaikan, yang kata Nabi SAW sampai membangun rumah, ya, Allah di muka bumi, maksudnya masjid, ya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid, karena dalam pikiran sahabat ini harus memiliki dana atau anggaran yang cukup untuk membangun satu masjid, satu orang satu masjid. Maka Nabi SAW berikan gambaran dan meringankan permasalahan ini sambil mengatakan atau meringankan tuntunan dan atau anjuran ini. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini kepada siapapun yang bersedekah membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti salah dulu. Artinya sesuai dengan kemampuan. Walaupun kamu tidak mampu untuk membangun untuk semuanya, misalnya membangun satu masjid 1 miliar, Anda cuma punya 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, 50.000 rupiah, 1.000 rupiah pun, 500 rupiah pun, kalau cuma itu kemampuan Anda berikan, sumbangkan di kotak amal yang nanti akan dipakai untuk pembangunan masjid, maka sudah cukup Anda akan mendapatkan istana di surga. Sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Maka ini menjawab dengan sangat jelas dan gamblang kalau seorang muslim tidak menunggu untuk menjadi kaya raya dulu baru sedekah. Demikian juga dengan hadis tentang buka puasa. Kata Nabi SAW, sampai membuka puasakan orang yang berbuka puasa, atau sampai membuka puasakan orang yang berpuasa, maka dia akan mencapai atau mendapatkan pahala orang yang dibuka puasakan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang sedang dibuka puasakan. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membuka puasakan orang. Mirip tadi kasusnya, sahabat yang bertanya ini berpikir dia harus menyiapkan makanan yang lengkap, dan mungkin satu porsi makanan, anggaplah kalau kita tarik di hari kita sekarang ini, mungkin yang ideal bisa antara 20.000 sampai 30.000 rupiah, ya. Sudah ada nasi dan lauknya serta sedikit sayur. Maka sahabat ini berpikir, kalau untuk mengejar pahala membuka puasakan orang, maka harus makanan lengkap. Apa jawaban Nabi SAW? Allah akan memberikan pahala ini, bisa mendapatkan pahala membuka puasakan orang, walaupun hanya dengan sebutir kurma atau susu yang dicampur dengan air, atau seteguk air bahkan. Dan Nabi SAW dalam riwayat lain, siapa yang menghilangkan haus seseorang mukmin, di sini maksudnya pada saat buka puasa, maka dia pun akan diberikan minum dari telagaku pada hari kiamat, atau kama qala Nabi SAW. Jadi mudah sekali sebenarnya untuk meraih pahala sedekah.